Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1064. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Tubuh Shidori juga bersinar setelah asal-usulnya diserap oleh Poniblis dari 10.000 alam. Sebagian memperkuat pertumbuhan Poniblis dari 10.000 alam, dan sebagian lainnya itu mengalir ke tubuh Kinchen. Segera saat ini tubuh Kinchen bersinar dan dia meraung. Di bawah baptisan kekuatan yang mulia dari Hidoru, luka-lukanya berangsur-angsur sembuh. Selain itu, Kinchen memahami kekuatan Shidori ini. Dan Kinchen juga memahami sistem kekuatan di Istana Dewa Bintang. Dan Kinchen juga menguasai aturannya dan juga meningkatkan kekuatannya. Pertempuran ini membuat Kinchen sangat memahami bahwa ketika menghadapi bahaya, hanya kekuatannya sendirilah yang menjadi pendukung terkuatnya. Tidak, apa yang akan kamu lakukan? Biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Kata Shidori. Dia meraung ngeri, dia berjuang keras, tetapi tidak berhasil. Kekuatan asli di tubuhnya mengalir deras di bawah penyerapan Poniblis dari 10.000 alam. Mendengar itu, Kinchen memiliki mata yang dingin, melepaskan dia. Jika bukan karena Kinchen tiba tepat waktu, kakeknya dan yang lainnya di rumah Guanghan pasti sudah habis. Dan bahkan dia sendiri hampir ditangkap oleh pihak lain. Bagaimana mungkin dia bisa melepaskannya? Dan boom, ada sensasi menggelegar di tubuh Kinchen. Poniblis dari 10.000 alam juga merupakan yang pertama menyerap asal-usul Master yang mulia panah puncak. Banyak cabangnya yang menyebar dengan liar. Dan boom, saya tidak tahu butuh waktu berapa lama. Sesaat kemudian tubuh Kinchen terlahir dengan kekuatan aturan yang menakutkan. Ya, itu adalah aturan bintang. Dia membuka matanya dan ada pelangi ilahi yang muncul di matanya dengan bintang tak berujung yang terus berputar. Aura lubang hitam yang mengerikan muncul dari Kinchen. Aturan lubang hitam, gumam Kinchen. Dalam buku asal-usulnya, kemunculan peradaban bintang dan lubang hitam memberinya gambaran awal tentang kekuatan lubang hitam Shidori ini. Tentu saja, Kinchen saat ini hanyalah seorang pemula dalam hal aturan bintang dan lubang hitam. Dan dibandingkan dengan Shidori, jaraknya terlalu jauh. Namun, ini sudah cukup bagi Kinchen, karena dengan bakat Kinchen, selama dia terus mengkultivasikannya, dia mungkin akan dapat menguasai kekuatan sebenarnya dari bintang dan lubang hitam ini di masa depan, melebihi Shidori. Di Poniblis dari 10.000 alam, saat ini Shidori sedang sekarat. Pada akhirnya, tubuh Shidori pun meledak. Seluruh sosoknya pun meledak sepenuhnya, dan jiwanya pun sepenuhnya ditelan oleh Poniblis dari 10.000 alam. Dan akhirnya Shidori pun mati. Dan setelah Kinchen menelan kekuatan asli dari Shidori, luka di tubuhnya telah diperbaiki sekitar 80%, dan kekuatan bergelombang yang tak ada habisnya melonjak di tubuhnya. Kekuatan saya telah meningkat jauh lebih banyak dari sebelumnya, dan saya hanya selangkah lagi dari ranah yang mulia. Namun sayangnya, hanya selangkah lagi dan saya tidak tahu kapan saya bisa menerobos, gumam Kinchen. Dia bisa merasakan bahwa ranah puncak yang mulia setengah langkah yang aslinya telah ditembus. Dan setelah menyerap kekuatan asal-usul Shidori, dia telah sangat terkonsolidasi dan ada perasaan samar untuk menerobos. Namun sayangnya, jarak terobosan yang mulia masih agak pendek. Kinchen melihat Poniblis dari 10.000 alam yang subur. Kinchen mengungkapkan kegembiraan di dalam hatinya. Kali ini, setelah Poniblis dari 10.000 alam menelan asal-usul Shidori, itu sepertinya tertidur lelap. Pohon itu sepenuhnya menelan asal-usul Shidori, dan Poniblis dari 10.000 alam pasti akan meningkat. Sesaat kemudian, sosok Kinchen berkedip dan dia langsung muncul di luar Cakram Gyo Qiankun. Setelah 2 bulan berada di dalam Cakram Gyo Qiankun, kurang dari 2 hari telah berlalu di dunia luar. Saat ini Kinchen sudah mendekati rumah Guanghan. Melihat Kinchen meninggalkan Cakram Gyo Qiankun yang mulia racun kekacauan, secara alami sangat bersemangat. Nah Kinchen, kamu akhirnya keluar. Kata kucing terbesar itu. Dia berbaring malas di pundak wanita cantik yang mulia 9 kehidupan. Dan kemudian kucing terbesar itu melemparkan gelang penyimpanan Shidori ke tangan Kinchen dengan santai.
Kincen lalu meraih gelang penyimpanan itu, memeriksanya dengan persepsinya, dan kemudian tiba-tiba Kincen terkejut karena dia menemukan ada banyak harta karun di gelang penyimpanan ini. Hampir tidak ada, apalagi ada pena suci tingkat yang mulia yang melintas di gelang penyimpanan ini. Itu seperti naga raksasa yang memancarkan aura yang sangat luas. Ada banyak harta karun Shidori di dalamnya. Orang ini sepertinya telah menggeledah seluruh rumah Yumi Mansion. Saya tidak mengambil banyak isi di dalamnya, dan saya akan memberi Anda sisanya, serta pena suci tingkat yang mulia, dan juga pena suci lainnya. Anda dapat menggunakannya untuk membuat gadis-gadis kecil dari benua Tianwu itu untuk menerobos ranah guru suci tertinggi. Kata kucing hitam besar itu. Dia berkata dengan ringan kepada Kincen. Terima kasih senior kucing hitam, kata Kincen. Dia berkata dengan penuh semangat. Dia tahu bahwa pena suci tingkat yang mulia ini sengaja ditinggalkan oleh kucing hitam besar itu. Setelah beberapa saat, Kincen dan rombongannya akhirnya telah tiba ke rumah Guanghan lagi. Saat ini di rumah Guanghan, Jiwuxu dan yang lainnya telah mengatur formasi teleportasi langsung berskala besar lebih awal, dan saat ini mereka merasakan kehadiran sebuah aura, dan mereka hendak mengaktifkan formasi teleportasi. Namun setelah melihat orang yang masuk, mereka tiba-tiba menunjukkan ekstasi. Kincen, Chen Shao, sekelompok orang langsung bergegas keluar dengan penuh semangat. Yu Qiansu dan Jiruyu, mereka berdua langsung memeluk Kincen dengan penuh semangat. Sementara Zhao Lingshan, Ji Sun, dan yang lainnya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk Kincen satu demi satu. Wei Shiqing, Ao Qingling, Qin Tinting, dan Li Wanshui juga melangkah maju dengan penuh semangat. Wanita-wanita cantik itu menggenggam tangan mereka erat-erat dan ekspresi mereka berakhir dengan kegembiraan. Mereka ingin bergegas memeluk Kincen, akan tetapi sudah banyak wanita yang memeluk Kincen. Sementara King Sui Shilan dan King Sui Xiun, mereka berdua juga menggigit bibir merahnya, matanya berkedip-kedip. Orang besar ini, kata Murong Bingyun, saat ini dia merasa frustasi. Ada gadis-gadis yang sangat cantik di mana-mana di sekitar Kincen, dan dia bahkan tidak bisa mendekat ke arah Kincen. Dia hanya bisa menus dingin. Sementara penguasa istana Guanghan dan King Qiuji juga nampak sangat bersemangat dengan keinginan untuk memeluk Kincen dan menangis dengan sedihnya. Hei, ada kucing setampan kaisar di depan kalian. Apakah kalian semua akan mengabaikannya? Kata kucing hitam besar itu di dalam hatinya. Raja kucing senior, budak hitam dan yang lainnya langsung melangkah maju dengan penuh semangat. Ketika semua orang melihat kembalinya Kincen dengan selamat, mereka secara alami sangat bersemangat, dan mereka kemudian bertanya apa yang terjadi. Namun ketika mereka mengetahui bahwa Shidori telah mati, Jiwuxu dan yang lainnya pun menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Tetapi mereka sedang menonton Yang Mulia Iblis 9 Kehidupan dan juga kucing hitam besar. Dan ketika mereka mengetahui bahwa dia ternyata adalah Yang Mulia Iblis di ranah puncak Yang Mulia Pana, mereka semua tiba-tiba memikirkan sesuatu. Jelas menurut mereka, itu pastilah kucing hitam besar yang tiba tepat waktu dan menyelamatkan Kincen bersamaan dengan Yang Mulia Iblis 9 Kehidupan. Namun Kincen tidak menjelaskan terlalu banyak karena takut semua orang akan khawatir. Apa klan kucing berekor 9? Setelah mengetahui identitas Yang Mulia Iblis 9 Kehidupan, seruan terdengar dari kerumunan. Dan ternyata itu adalah King Qiuji yang berkata dengan ekspresi terkejut. Oke, pada saat ini Yang Mulia Iblis 9 Kehidupan juga menoleh dan melihat King Qiuji dengan pupil mata emasnya yang memperlihatkan warna yang tidak terduga. Garis rubah peri berekor 9. Kata Yang Mulia 9 Kehidupan, dia juga berkata dengan sedikit kaget. Junior adalah keluarga rubah peri berekor 9 dari keluarga King Qiu, King Qiuji. Saya telah bertemu dengan senior, kata King Qiuji, dia berkata dengan hormat. Padahal suku rubah dan suku kucing mereka juga merupakan saudara dekat. Di zaman kuno, mereka memiliki hubungan yang baik. Tetapi sayangnya, dalam beberapa tahun terakhir, iblis hancur dan banyak ras teratas telah jatuh. Terutama sebelum iblis menyerbu dunia. Mereka pernah mendorong iblis, umat manusia, dan pada akhirnya menyebabkan kerugian besar bagi ras monster. Senior ras monster, bagaimana situasinya? Senior, Yang Mulia 9 Kehidupan itu tersenyum tipis. Dari segi alam, dia memang senior dari King Qiuji. Namun dari segi status, garis keturunan klan kucing ekor 9 dan rubah ekor 9 sebenarnya tidak jauh berbeda.
Tanpa diduga, di dunia ini masih ada garis keturunan rubah peri berekor 9 King Qiu yang diturunkan. Kata Yang Mulia 9 kehidupan. Dia lalu menjelaskan bahwa di dunia ini hampir sudah tidak ada garis keturunan rubah peri berekor 9. Dan di klan monster itu juga sangatlah jarang. Ini, hati King Qiuji sedikit terdiam setelah mendengar ini, meskipun dia sudah mengetahui situasi ini sejak lama. Namun klan kucingku sebenarnya juga tidak jauh lebih baik. Tetapi kebangkitan Tuan Jinlin telah membuat klan monsterku mendapat kembali pijakan yang kokoh di antara 10.000 klan. Kata Yang Mulia 9 kehidupan. Tuan Jinlin, kata King Qiuji, dia nampak bingung. Lalu kemudian Yang Mulia 9 kehidupan pun menjelaskan tentang Tuan Jinlin. Ya, Tuan Jinlin itu sebenarnya adalah Xiao Yao Supreme. Tuan Jinlin adalah sebutan dari klan monster untuk Xiao Yao Supreme, dan rombongan Xiao Yao Supreme itu telah menjadi kekuatan tertinggi di antara ras monster. Setelah mendengar ini, semua orang pun terkejut. Rombongan senior Xiao Yao Supreme bisa menjadi kekuatan tertinggi di ras monster. Itu sungguh mengerikan. Qin Chen juga semakin ingin tahu tentang Xiao Yao Supreme ini. Karena ini adalah orang yang telah memulihkan surga. Orang ini sama seperti dirinya. Xiao Yao Supreme itu telah melonjak dari benua yang lebih rendah, dan dia bisa menjadi sosok nomor 1 di surga. Dan ini menunjukkan kalau kekuatan Xiao Yao Supreme itu luar biasa. Bahkan Qin Chen sangat menantikan hari ketika dia bisa bertemu orang ini. Apa itu Tuan Jinlin? Dia hanya seorang pria yang melonjak dari alam bawah, tetapi dia mengikuti orang yang tepat dan mendapat beberapa peluang. Saya pikir ketika kucing ini bangga dengan alam semesta, Jinlin itu tidak akan bisa memakan apapun. Kata kucing hitam besar itu, dia berkata dengan kesal. Dia menatap Yang Mulia Iblis Kehidupan. Karena Yang Mulia Iblis Kehidupan telah memuji iblis lain di depannya, maka dia menjadi sangat kesal. Ya, tidak peduli seberapa kuat senior Jinlin, tentu saja dia tidak bisa dibandingkan dengan tuanku. Kata Yang Mulia 9 kehidupan itu seraya tersenyum menawan kepada kucing hitam besar itu. Kata kucing hitam besar itu, dia menusuk dingin. Aku pergi. Kata kucing hitam besar itu, sepertinya dia masihlah cemburu. Sementara saat ini mata Qin Chen membelalak. Oke, ayo masuk dulu dan bicara lagi. Setelah pengeboman Shidori, seluruh rumah Guanghan menjadi berantakan. Meskipun krisis di rumah Guanghan belum terselesaikan. Akan tetapi, ada senior kucing hitam besar dan juga Yang Mulia 9 kehidupan. Mereka semua secara alami memiliki ketenangan pikiran. Tuan muda, saat memasuki istana Guanghan, King Qiuji diam-diam mendatangi Qin Chen. Dengan bibir merahnya yang menempel ke telinga Qin Chen, dia lalu berbisik. Klan kucing ekor 9, itu sama dengan klan rubah peri berekor 9 kami. Itu adalah kekuatan kerajaan di antara ras monster, dan kekuatannya luar biasa. Keluarga kucing berekor 9 dikabarkan, itu memiliki 9 nyawa dalam satu garis, dan satu ekornya mewakili satu kehidupannya. Kata King Qiuji, dia mengharewoskan beberapa kata kepada Qin Chen. Tubuhnya yang mulus itu terkena kepada Qin Chen dan perasaan lembutnya membuat banyak orang terlihat cemburu. Itu benar-benar rubah betina. Kata Murong Bingyun, dia bersenandung dingin di dalam hatinya. Saat ini di istana Guanghan, peri-peri cantik, wanita-wanita cantik, banyak yang terbang seperti kupu-kupu. Ya, itu adalah Wei Shiking. Sebagai tuan dan saudara perempuan istana Guanghan, secara alami, dia membawa Wuling dan banyak murid perempuan istana Guanghan lainnya untuk menghibur Ji Wuxu dan yang lainnya. Dan lalu, beberapa tokoh inti Paviliun Candi itu duduk bersama, lalu mendiskusikan rencana selanjutnya. Setelah mengalami pertempuran ini, Qin Chen juga sangat memahami bahwa jika Paviliun Candi ingin berkembang di 4 alam surga, ia harus memiliki kekuatan yang absolut. Jika tidak, maka ia akan menjadi bebek yang tidak dapat berkembang. Karena sekarang Paviliun Candi dan 10.000 klan sekte telah benar-benar berkembang. Tidak peduli apakah itu alam surga selatan atau alam surga timur. Tidak ada kekuatan yang menjadi penentang Paviliun Candi dan 10.000 klan sekte Qin Chen. Paviliun Candi tidak memiliki perlawanan sama sekali. Oleh karena itu Qin Chen berpikir untuk mendapatkan dukungan dari salah satu kekuatan tertinggi. Qin Chen kemudian teringat kepada Tian Zhuo. Apakah Tian Zhuo bisa melindungi Paviliun Candi? Namun, dari semangat menara suci kuno sebelumnya, Qin Chen juga mengetahui bahwa di antara kekuatan teratas seperti Tian Zhuo,
ada juga kemungkinan besar akan ada mata-mata ras iblis. Namun untungnya sekarang ada yang mulia 9 iblis kehidupan dan juga kucing hitam besar di sini untuk sementara. Dan Qin-Chen juga merasa nyaman entah kenapa. Namun tentu saja yang paling penting bagi Qin-Chen sekarang adalah menerobos ranah yang mulia secepat mungkin. Meskipun Qin-Chen sudah memiliki pena suci tingkat yang mulia, akan tetapi Qin-Chen tahu betul bahwa tidak mungkin menerobos ranah yang mulia hanya dengan mengandalkan pena suci tingkat yang mulia ini. Karena hal terpenting dalam menerobos ranah yang mulia itu adalah melampaui daus surga, dan itu bukanlah hal yang sepele. Oleh karena itu, Qin-Chen harus pergi ke medan perang 10.000 ras sesegera mungkin. Namun sebelum itu, Qin-Chen juga perlu meningkatkan kekuatan orang-orang di Papillon Cendi. Setelah Qin-Chen dan yang lainnya membahas beberapa hal mengenai perkembangan selanjutnya dari Papillon Cendi dan sekte 10.000 klan, Qin-Chen lalu segera mengeluarkan pena suci tingkat yang mulia dan lalu langsung memasuki tanah suci Danau Giok ke kedalaman istana Guanghan. Gemuruh, pena suci tingkat yang mulia yang menakutkan itu melonjak dan tanah suci Danau Giok langsung menimbulkan kerusuhan. Aura yang mulia yang kuat membuat semua orang berdebar-debar. Awalnya Qin Batian dan yang lainnya sangat tidak setuju dengan Qin-Chen yang mengeluarkan pena suci tingkat yang mulia ini agar mereka dapat berkultivasi. Karena bagi mereka sekarang yang paling penting adalah Qin-Chen untuk menerobos ke ranah yang mulia. Tetapi Qin-Chen tahu betul bahwa ranah yang mulia sangat sulit untuk ditembus. Sebaliknya, setelah base camp belakangnya stabil, dia bisa pergi ke medan 10.000 ras dengan pikiran yang tenang. Dan boom, saat ini napas pena suci tingkat yang mulia yang menakutkan segera memenuhi seluruh istana Guanghan. Jiruyu, ayo kita akan memasuki tanah suci Danau Giok ini bersama-sama. Kultivasi Anda telah mencapai setengah langkah yang mulia. Mungkin Anda bisa menerobos ranah yang mulia dengan ini, kata Qin-Chen. Dia mengundang Yukiansu, Jiruyu, dan yang lainnya. Tanah suci Danau Giok itu adalah area terlarang di istana Guanghan. Hanya wanita yang bisa masuk. Bahkan murid seperti Wuling tidak memenuhi syarat. Seringkali, hanya ahli waris istana Guanghan seperti Wei Shiking atau penguasa istana Guanghan yang bisa masuk. Secara alami Ji Wuxu mengetahui hal ini dan untuk pertama kalinya dia segera tersenyum dan lalu berkata, Qin-Chen, saya tidak akan memasuki tanah suci Danau Giok ini. Saya memahami alam yang mulia bahkan di atas Anda. Dan hanya mengandalkan pena suci tingkat yang mulia ini tidak mungkin untuk membuat saya menerobos. Jadi, berikan saja pena suci tingkat yang mulia ini untuk orang lain. Karena masih ada beberapa pena suci tingkat tinggi di keluarga Jiku, kata Ji Wuxu seraya tersenyum. Ji Wuxu tidak mau masuk dan secara alami Pukian Kunmo, Yuan Bei juga yang lainnya tentu saja tidak mau masuk. Dengan basis kultivasi mereka hampir tidak akan dapat menyerapnya dari dunia luar. Dan jika mereka memasuki tanah suci Danau Giok, maka mungkin mereka akan mati. Nah Qin-Chen, lebih baik kamu, Qiansu, dan Jiruyu, dan yang lainnya yang masuk. Yang lain boleh berada di luar. 9 kehidupan dan aku akan menjagamu di luar. Kamu hanya perlu menerobos dengan ketenangan pikiran, kata kucing hitam besar itu. Yah, baiklah. Pada akhirnya Qin-Chen mengangguk. Dia lalu memimpin Yukiansu, Jiruyu, dan yang lainnya, dan lalu berjalan menuju ke kedalaman tanah suci Danau Giok. Karena harus melepas pakaiannya untuk memasuki tanah suci Danau Giok, Qin-Chen hanya bisa berjalan di depan bersama Yukiansu dan Jiruyu. Bibi, ikuti saja tuan istana dan masuk. Sebelum berangkat, Jiruyu masih menggandeng tangan Ji Hongchen. Di wilayah surga utara, Ji Hongchen itu adalah penguasa balai penegakan hukum. Dan sekarang, dia juga mengikuti kalam surga, menunjukkan bakat yang menakjubkan. Awalnya bakat Ji Hongchen sangat tinggi, jika tidak dia tidak akan menjadi orang pertama di generasi kedua keluarga Ji. Oke, Ji Hongchen mengangguk, wajahnya sedikit memerah. Karena mereka harus melepas pakaian di saat memasuki tanah suci Danau Giok. Meskipun mereka memiliki jarak yang jauh dari Qin-Chen dan tidak mungkin untuk dimata-matai, akan tetapi masih ada rasa malu yang tidak dapat dijelaskan. Namun, yang kuat dari surga dihormati dan pertempuran sebelumnya juga membuat mereka menyadari kenyataan. Kekejaman surga bahkan lebih mengerikan daripada benua Tianwu. Jika ingin bertahan hidup, maka mereka harus menjadi lebih kuat. Setelah penjelasannya, Qin-Chen segera membawa Yukiansu dan Jiruyu ke tanah suci Danau Giok. Ji Sun, Ling San, kalian juga. Melihat tidak ada yang bergerak ke belakang, Yukiansu buru-buru memegang Zhao Ling San dan Putri Ji Sun. Segera wajah Zhao Ling San dan Putri Ji Sun berubah menjadi merah.
apa yang kamu takutkan. Pada awalnya di kolam roh darah waktu itu, pakaiannya dilepas, dan Qin-Chen orang ini juga sampai di sisi kolam roh darah gadis kita. Jika Anda bukan karena Lingsan, Anda akan melindunginya. Tenanglah, jika dia berani memperlakukanmu dengan salah, aku akan membunuhnya, kata Yukiansu. Segera Zhao Lingsan dan Ji-sun keduanya tertawa, dan mereka berdua juga ingat bahwa Qin-Chen berlari ke kolam roh darah gadis itu waktu di kolam roh darah di Tanah 5 Kerajaan waktu itu. Tetapi kemudian Qin-Chen menyinggung Yukiansu, dan Qin-Chen diburu sepanjang jalan oleh Yukiansu. Mengingat kejadian itu sekarang wajah Zhao Lingsan menjadi memerah. Keduanya kemudian memasuki Tanah Suci Danau Giok, melepas pakaian mereka berdua dan langsung melangkah ke dalam air. Di tempat suci Danau Giok, roh surgawi terbenam, kabut sangat berkabut, dan kesadaran ilahi kabur, sehingga sangat sulit untuk membedakan lingkungan sekitar. Qin-Chen berjalan di depan, sementara Yukiansu dan yang lainnya mengikuti. Zhao Lingsan dan yang lainnya merasa tempat itu dipenuhi sebuah asap yang tak ada habisnya, dan kesadaran spiritual mereka tidak dapat membedakannya, dan mereka tidak bisa menahan napas lega, sepertinya ingin sesuatu terjadi. Di ruang sepi ada ambiguitas yang kuat. Qin-Chen lalu masuk ke sini dan terus melangkah lebih dalam. Qin-Chen lalu teringat di Tanah Suci Danau Giok ini, dia datang ke sini untuk pertama kalinya untuk mencari berita tentang Yukiansu dan Jiruyu. Tetapi secara tidak sengaja, dia salah mengira Morong Bingyun sebagai Jiruyu. Dan sesuatu yang tak tertahankan terjadi. Melihat ke belakang sekarang, rasanya itu seperti mimpi. Tetapi setelah Qin-Chen dan yang lainnya masuk, Tuan Istana Guanghan masih menunjukkan keraguan di wajah mereka. Mereka membiarkan Qin-Chen tinggal bersama di tempat suci Danau Giok ini. Mereka bertemu dengan tulus. Meskipun mereka hampir tidak bertemu satu sama lain, mereka masih memiliki sesuatu di hati mereka. Morong Bingyun memikirkan hal ini di dalam hatinya. Morong Bingyun menus dingin dan lalu dia pun memasuki Tanah Suci Danau Giok. Pada akhirnya, sekelompok wanita itu pun menggertakkan gigi mereka dan langsung memasuki Tanah Suci Danau Giok bersama-sama. Morong Bingyun, penguasa Istana Guanghan, Wei Shiqing, Ji Hongchen, Qin Tinting, Ao Qingling, Li Wanse, dan sekelompok wanita mengikuti Morong Bingyun memasuki Tanah Suci Danau Giok. Meskipun tidak ada seorang pun yang dapat dibedakan dari Tanah Suci Danau Giok itu. Akan tetapi itu terlihat seperti itu. Tetapi dia juga bisa merasakan suara air dan merasakan orang lain di sekitarnya. Sementara di depan, setelah Putri Ji-sun dan Zhao Lingsan mencapai kedalaman Tanah Suci Danau Giok, mereka tidak dapat bertahan lagi. Roh suci di dalam ini begitu kuat sehingga mereka tidak bisa melanjutkan lebih dalam. Sementara Qin-Chen, Yukiansu dan Jiruyu, mereka kemudian berjalan ke bagian terdalam dari Tanah Suci Danau Giok. Mereka bertiga duduk bersila, menutup mata mereka dan berkultivasi. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.